Terkadang mereka mementingkan semua pekerjaan yang mereka anggap itu penting daripada mengurusi ibunya di saat ibunya terbaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa lagi di Cerita Tanpa Batas. Kali ini kita akan membahas dengan tema yang sangat menyayat hati teman-teman. Tema kali ini adalah ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu itu adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kesuksesan kita hari ini tak dapat kita banggakan di hadapan dia. Walaupun dulunya kita melihat sosok ibu kita bekerja dan mencari nafkah buat kita dalam kondisi yang kayaknya tidak sebanding atau tidak serupa dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Tapi tahukah kalian bahwa apa yang dia cari dan dia lakukan untuk kita pada masa itu semata-mata untuk kehidupan kita. Namun apa yang kita lakukan pada saat ini untuknya itu hanya untuk mengantarkan dia kepada kematian. Jadi kita tidak bisa bangga bahwa kita memiliki segalanya, dapat memenuhi setiap keinginan, dapat mengajak dia berjalan-jalan, bahkan mengelilingi seluruh dunia ini. Itu tak akan cukup untuk menggantikan apa yang telah dia lakukan untuk kita. Dan yang mirisnya, yang terjadi saat-saat ini yang banyak kita temui, ada seorang anak yang bahkan dengan egonya dia mengatakan bahwa dia dapat membalas jasa seorang ibu. Yang terlebih lucunya, dia mengatakan setelah dia melakukan segalanya, menyenangkan hati ibunya, memenuhi kebutuhan ibunya, bahkan dia mengajak ibunya mengelilingi seluruh dunia dengan pesawat jet pribadi. Dan dengan egonya dia mengatakan bahwa, "Wahai ibu, aku sudah membalas jasamu, kesulitanmu saat mendidikku. Sekarang aku sudah dapat membalasnya untukmu." Dan kalian tahu, sahabat CTB, apa yang ibunya katakan pada sang anak tersebut? Ibunya mengatakan, "Wahai anakku, dulu waktu ibu mendidikmu, membesarkan hingga engkau sukses sedemikian, dan kamu tahu semua yang ibu lakukan pada masa itu tidak semata-mata dan tidak bukan hanya untuk memperjuangkan engkau agar tetap hidup. Namun apa yang kamu lakukan untukku, wahai anakku? Kamu mengantarkan aku dan membahagiakan aku untuk kematianku kelak. Dari semuanya tidak akan sebanding apa yang engkau lakukan pada diriku dan apa yang aku lakukan untuk dirimu." Serentak anak tersebut memandang ibunya dan tanpa berbicara dia bertekuk lutut dan sujud di bawah kaki ibunya. Ini bukan permasalahan siapa yang
membiayai siapa. Tapi bagaimana kasih ibu itu tak mampu untuk kita ganti, bahkan dengan nyawa kita sendiri. Karena sebelum kita menggadaikan nyawa kita kepada ibu kita, dia sudah terlebih dahulu melakukan itu untuk kita. Jadi terasa aneh ketika saat ini kita menemukan banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada ibunya. Terkadang mereka mementingkan semua pekerjaan yang mereka anggap itu penting daripada mengurusi ibunya. Di saat ibunya terbaring, pekerjaan itu lebih penting daripada ibu sendiri. Entah dengan cara apa kita memandang sosok seperti itu, tapi inilah kenyataan. Padahal kata pepatah mengatakan banyak anak pasti memiliki rezeki, tapi 1000 kali sayang. Tidak semua anak bisa membawa berkah untuk orang tua. Kesalahan manusia yang paling terbesar dan yang akan Allah jawab secara langsung dan kontan di dunia adalah bagaimana dia menyanyiakan ibunya. Dan bahagialah bagi kalian yang masih memiliki orang tua, terutama ibu. Banggakanlah, karena tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk itu. Sayangilah dia sebagaimana dia menyayangi. Rawatlah dia sebagaimana dia merawat. Bukankah dulu di saat kita kecil, setiap permasalahan kita, setiap keinginan kita, dia penuhi dengan sangat ramah. Dan yang paling aku herankan dalam kehidupan ini, banyak orang memandang kita, banyak orang memandang kesuksesan dirinya itu datang daripada dirinya. Padahal semuanya itu bisa saja datang daripada doa kedua orang tua kita. Sebagai anak, kita harus bersyukur atas segala pencapaian diri kita. Tapi terkadang melukai hati kedua orang tua kita. Dia adalah guna kesuksesan itu. Sebab kesuksesan itu akan menjadi malapetaka bagi kita sendiri. Hari ini aku berbicara di sini, di depan ini, hanya menceritakan sebuah kisah kecil yang terkadang terlihatnya seperti ilustrasi, tapi itu adalah pengalaman nyata yang ada dalam hidup. Kita boleh bangga pada diri kita, tapi di mata kita, sebesar apapun kita dan setinggi apapun jabatan kita, di mata orang tua kita, kita hanya seorang anak yang tak lepas daripada pengawasan mereka. Dan yakinlah bahwa apa yang kau gapai hari ini semuanya adalah campur tangan daripada ibumu. Dan yakinlah pula bahwa apa yang ingin kamu capai hari ini, maka capailah ridhonya. Ketika engkau mencapai ridhonya, maka jangan pernah engkau putus harap dari apa yang engkau harapkan. Sesungguhnya Allah akan menjawab itu dalam segera. Tak perlu kamu ragu dan tak perlu kamu pesimis. Karena dalam kehidupan ini semuanya telah diatur. Dan dari pengaturan itu Allah berpesan
dan berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan sia-siakan apa yang telah kita raih dan apa yang kita genggam saat ini. Bukankah kita selalu berdoa di dalam sujud kita dan memohon dan memintakan surga untuk diri kita? Lantas bagaimana Allah bisa memberikan surganya untuk kita di akhirat, sedangkan surga yang dititipkan di dunia ini saja kita sia-sia? Jadi berbaktilah dan sayangilah mereka. Kelak kalian akan merasakan bagaimana tidak ada penopang hidup, penyemangat hidup, ketika engkau melihat jasadnya terbaring dan tak berdaya.